Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru. Karena kami tahu bahwa ketika kami datang kepadamu, kami panggil namamu, maka Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengutamakan Yesus adalah Allah kami dalam setiap kehidupan kami. Oleh karenanya Bapa, mari tinggal diam. Kami tahu bahwa Tuhan tidak dapat menyembah dirinya sendiri dan Tuhan mencari penyembah-penyembah benar. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di pagi hari yang baru dalam roh dan kebenaran. Yang terutama dalam hidup kami ini, kami mau meninggikan namamu ya Yesus. Haleluya. Terus mengasihi, mencintai, sebab tanpa kasih-Mu kami tidak sanggup dan tidak mampu melakukan kasih Bapa terhadap Allah. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Hidup ini kemuliakan
setiap kami. Hati kami limpah dengan syukur Bapa. Kami mengasihi Engkau ya Allah kami. Kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang utama dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Sebab Engkau layak diterima pujian kami. Engkau layak ditinggikan Bapa. Apapun masalah kami belajar mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Bapa. Kami tahu ada banyak perkara yang tak dapat kami mengerti Tuhan. Tapi biarlah Tuhan semua yang terjadi dalam hidup ini kami tahu Tuhan pasti ada dengan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus
percaya kami tidak bergumul sendiri Tuhan, karena Allah sanggup mengerti setiap kebutuhan kami. Kami mengerti bahwa Allah senang mendengarkan setiap teriakan mohon pertolongan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord Jesus. Siarana baya sandara sarana sirere arana baya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes, amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kembali kita bertemu dengan Intimacy Worship, di mana pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema manusia versus burung. Waduh, Pak, ini kok judulnya sedikit menggelitik ya. Saya dapatnya seperti itu ya. Baik, sebelumnya kita akan sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu sungguh sempurna dan kami merasakan itu. Ini adalah anugerah bagi kami Tuhan, kalau kami terus menyadari bahwa kesempurnaanmu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena pemeliharaanmu, kami boleh menikmati kesehatan yang Engkau berikan. Sehingga kami dengan mudah untuk mengucap syukur Bapa, oleh karena kemurahan-Mu itu. Kami bersyukur atas anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulainya saya akan bacakan ya nats atau sebuah firman Tuhan yang saya ambil di Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat tersebut ya ayat-ayat yang sering ya tentunya kita baca. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari saya akan ulas satu persatu. Saudara-saudara, saya tidak mengajak ya untuk tidak khawatir ya kepada hal-hal duniawi. Ya. Ini bukan sekedar penghiburan yang disampaikan Yesus ya kepada muridnya,
tapi ada hal yang lebih mendalam. Apa itu? Hidup itu ternyata bukan dikatakan di sini hidup itu lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia ini memutarbalikkan firman Tuhan. Hanya untuk makan manusia menjual hidup, hanya demi pakaian manusia menjual tubuh. Makan minum bukan soal yang masuk ke dalam perut dan menempel di kulit. Orang menjual hidup demi memuaskan, mengenyangkan, melegakan yang sifatnya temporal saja. Orang menjual tubuh demi harga diri, seperti jabatan, ya, atau hal-hal materi lainnya, yang mungkin kekuasaan juga di situ ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokus beriman hanya perkara makan, minum, pakaian, harga diri, kedudukan, hubungan dengan Tuhan kalau hanya dibatasi dengan hal demikian, ya. Sekali lagi, kalau fokus beriman hanya dibatasi dengan perkara makan, minum, ya, pakaian, harga diri, kedudukan, ya, hubungan dengan Tuhan, bila hanya dibatasi hal demikian, itu sesungguhnya kita beriman dan berelasi dengan Tuhan itu belum sempurna Bapak Ibu Saudara, ya, kalau cuma dibatasi seperti itu. Padahal sesungguhnya kita beriman dan berelasi dengan Tuhan yang terutama adalah mencari kehendaknya, ya, mencari kehendaknya atas hidup ini. Sekali lagi bahwa saya garis bawahi, sesungguhnya kita beriman, ya, dan berelasi dengan Tuhan yang terutama adalah mencari kehendaknya, mencari kehendak Tuhan atas hidup kita ini. Nah, itu yang menjadi poin Saudara, ya, bukan hanya perkara makan dan minum. Sadar hidup ini adalah ciptaan Allah, maka dia punya rencana dan tujuan, ya. Sekali lagi bahwa sadar, ya, hidup ini adalah ciptaan Allah, maka, ya, Tuhan dia punya rencana dan tujuan serta kehendak atas ciptaannya. Sesungguhnya keberadaan kita adalah proyek Allah, bukan proyek kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam dunia ini, ya, mengerjakan segala sesuatunya, melakukan aktivitas, ya, itu sebenarnya adalah sebuah proyeknya Allah. Artinya bahwa kita sebagai ciptaannya, kita ini tentunya harus menuruti apa yang menjadi kehendaknya, bukan proyek kita. Artinya bukan kemauan kita, ya, bukan untuk menyenangkan kita di dalam kehidupan ini. Maka jangan panik dengan keberlangsungan hidup ini. Jangan hanya berdoa pada hal-hal yang sudah pasti diberikan Tuhan, ya. Banyak hal didoakan atau tidak itu pasti, ya, diberikan Tuhan. Seperti apa, Pak? Ya seperti contohnya misalnya makan, minum, terus keberadaan alam, misalnya matahari itu terus pasti bersinar, nggak usah didoakan, pasti dia akan berputar sesuai dengan edarnya, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau tadi temanya itu kita itu atau manusia versus burung, ya, maka jangan kalah dengan burung-burung di udara, jangan kalah dengan bunga bakung, jangan kalah dengan rumput-rumput, ya. Mereka ketiganya mereka tidak pernah berdoa. Ya iyalah Pak, jelas tidak berdoa. Ya, mereka kan naluri, ya, makhluk hidup. Artinya begini, bukannya masalah berdoa dan nggak berdoa. Terkadang kita ini berdoa meminta kepada Tuhan itu kepada hal-hal yang sudah pasti, ya, sudah pasti diberikan. Itu diminta dan diminta, ya. Contohnya ya tadi itu masalah makan, minum, pakaian. Kalau kita sebagai orang percaya yang seperti itu kan udah pasti. Nah, sesungguhnya beriman kepada Allah dan berrelasi dengan Allah itu lebih fokus dan terus-menerus dan berkelanjutan mencari tahu akan kehendak Allah pada diri kita masing-masing tentunya, ya. Dan kemudian bukan berhenti sampai di situ saja. Sesudah itu kita harus juga mengaktualisasi ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ketika kita terus di dalam kehidupan kita berfokus untuk mencari kehendak Allah atas hidup kita, ya. Kalau kita sudah merasa bahwa yakin bahwa kehendak Allah di dalam diri kita, ya, kita harus mengaktualisasikan, ya, ke dalam kehidupan sehari-hari atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau memanifestasikan seperti itu, supaya ketika aku kembali kepadanya, ya,
maksudnya sudah kembali kepadanya, artinya kita sudah dipanggil, ya. Kita, ya, saudara, Anda dan saya bisa mengatakan, oh Tuhan, misi sudah terlaksana, ya. Misi sudah terlaksana, ya, karena kita hidup terus-menerus mencari kehendak-Nya dan kita mengaktualisasikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah jika Allah memperhatikan, ya, burung-burung di udara, ya, bunga-bunga bakung, rumput-rumputan, apalagi kita, tentunya kita lebih diperhatikan karena kita ciptaan yang sempurna menurut Allah. Sekali lagi, jangan sibuk dengan hal yang pasti diberikan Tuhan. Mari kita sibuk dengan hal-hal yang sering diabaikan manusia. Apa itu? Yaitu memperjuangkan kepentingan atau kehendak Allah. Inilah tujuan mengapa kita beriman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, jangan kalah dengan burung, dengan bunga bakung dan rumput, ya. Mereka tidak pernah berdoa, itu pun diperhatikan Tuhan. Apalagi kita itu pasti diperhatikan Tuhan karena kita ini serupa dan segambar dengan ciptaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman yang sebentar dan singkat tadi, ya, mengingatkan bahwa tujuan hidup kita bukan hanya sekedar mencari makan, minum, ya, tetapi lebih dari itu, ya. Kita berelasi, ya, dengan Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan, ya, yang terjadi di dalam hidup kita itu yang jauh lebih sempurna, itu lebih baik, ya, dibanding kita hanya berdoa untuk mengejar hal-hal yang fana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita akhiri renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar dan hamba-Mu sudah sampaikan. Biarlah ini semua berguna bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa buat para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sungguh nyata kepada hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah para hamba-Mu ini senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Dan terus berikan kesadaran bahwa penyertaan pertolongan Tuhan itu benar-benar ada di dalam mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin di negeri ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, dan juga pada kepala daerah mulai dari gubernur sampai kepala daerah yang paling rendah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, pengertian di dalam menentukan sebuah kebijakan. Kami percaya bahwa dasar dari kebenaran yang mereka pakai di dalam membuat sebuah kebijakan, itulah yang kami rindukan sebagai masyarakat di mana kami tinggal. Dan kami berdoa biarlah para pemimpin ini senantiasa Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, sehingga mampu memimpin sebuah negeri dengan damai sejahtera. Bapa, kami berdoa seperti apa yang sudah Engkau ajarkan, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.